Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak ibu yang berbahagia, hari ini merupakan hari pertama kita untuk daring pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum kita masuk ke materi, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, siswa-siswi MTS Negeri 1 Lubuk Linggau, kita akan berbagi motivasi dulu. Kita sudah belajar daring lebih dari 1 tahun, namun walaupun tetap daring, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, khusus hari ini ibu akan berbagi motivasi tentang belajar kepada anak-anak semua. Oke? Yang pertama, belajar adalah diperintahkan, diwajibkan untuk kita semua. Sejak kapan itu? Sejak dari ayunan sampai ke liang kubur. Artinya long life education ya, dari kita lahir sampai kita tiada. Oke, selanjutnya untuk siapa saja belajar itu? Untuk semua muslim, untuk semua kita, baik laki-laki dan perempuan. Oke. Sabda Rasulullah yang artinya belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya, nak ya, cahaya yang menerangi kegelapan. Ilmu itu menjadi penuntun arah jalan hidup kita. Nah, ilmu juga yang akan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil ya. Jadi anak-anakku, mari tetap semangat menuntut ilmu walaupun kondisi sekarang ini kita tidak bisa tatap muka. Ya, dimanapun kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke, selanjutnya kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini berita bahagia nih untuk anak-anak semua, untuk para pembelajar nih. Oke, apa saja keutamaan menuntut ilmu itu? Yang pertama, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Masya Allah, luar biasa nanya. Dalilnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, jadi kita harus tetap semangat belajarnya. Harus yakin kalau kita, anak-anak semua, orang yang belajar akan Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat. Masya Allah, luar biasa nak ya. Selanjutnya, keutamaan para pembelajar itu, para penuntut ilmu itu adalah akan bahagia di dunia akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah ya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Masya Allah, dengan ilmu kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Mau ya anak-anak semua ya? Tetap semangat ya belajarnya. Masya Allah, mau dong, mau ya. Oke, lanjut. Apalagi? Yaitu dimudahkan jalan ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Sesuai dengan hadis ya, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah nak ya, semangat sekali nih pasti mau belajar. Oke, selanjutnya akan dicintai oleh Rasulullah. Nih, ada hadisnya nih. Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Oke, kita garis bawahi ya. Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Semoga Allah memperindah, kata Rasulullah ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dicintai Rasulullah. Sampai Rasulullah itu ngomong, semoga Allah memperindah. Masya Allah, luar biasa nak ya. Selanjutnya, diberi pahala yang besar di hari kiamat nanti. Tuh, belajar juga dapat pahala nak ya, bahkan besar pahalanya. Seperti apa? Ini dalilnya dalam hadis riwayat Ad-Dailami yang artinya, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Oke, selanjutnya nak ya,
merupakan sedekah yang paling utama. Tuh, belajar, menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Ini dalilnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Jadi, kalau kita sudah tahu suatu ilmu, jangan pelit-pelit untuk diajarkan kepada orang lain ya. Kepada tetangga, kepada saudara, kepada adik, kepada temannya, silahkan ya. Apa yang kita dapat silahkan diajarkan. Tapi yang tidak boleh itu saat ulangan. Kalau ulangan tidak boleh mengajarkan kepada temannya. Harus jujur ya saat ulangan. Oke, jadi sedekah itu ya, mengajarkan ilmu. Lanjut, lebih utama daripada orang ahli ibadah. Tuh, jadi ahli ilmu itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Nih, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Tuh, karena apa? Karena kita sebelum melakukan ibadah itu, sebelum beribadah, kita harus tahu dulu ilmunya. Misal, kalau kita mau sholat, kita harus tahu dulu ilmu wudhu, bagaimana caranya, bacaan-bacaan sholatnya. Jadi sebelum beribadah kita harus berilmu dulu nak ya. Kita harus belajar dulu ya. Karena kalau sholat tanpa wudhu kan tidak sah, tidak diterima sholatnya. Makanya kita sebelum beribadah kita berilmu dulu, kita belajar dulu nak ya. Oke, selanjutnya akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tuh, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu, dia diberi pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti berperang di jalan Allah. Masya Allah, ini dalilnya nak ya. Rasulullah SAW bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Ya, kalau cerita guru ngaji saya dulu ya, ketika kita keluar rumah, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah. Ketika di perjalanan mau sekolah, mau belajar, terjadi sesuatu dengan kita, kita meninggal, kita dicatat sebagai syahid. Ya, kita syahid di jalan Allah karena kita tujuannya keluar rumah untuk belajar. Nah, Masya Allah nak ya. Jadi walaupun sekarang kondisi kita belajar dari rumah, kita tidak tatap muka dengan guru, kita tidak bertemu teman, kita tidak di dalam ruang kelas, kita belajarnya lewat handphone, lewat laptop, lewat internet, tetap saja kita adalah belajar. Tetap saja keutamaan-keutamaan itu akan kita dapatkan nah ya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita, semoga kondisi kita selalu sehat walafiat, semoga kita tetap selalu semangat belajar ya, Masya Allah anak-anak. Cukup di sini dulu, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.